Ya, Nih. Ray dan Jessica, sebelum nanti saya mau tanya-tanya nih banyak ke kalian gitu ya. Saya ingin menjelaskan dulu ya kepada sahabat-sahabat di rumah gitu ya, bahwa acara Sabda Unboxing pada siang hari ini masih kelanjutan dari Sabda Unboxing minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas tentang AI konten dan media gitu ya. Jadi saat itu ada rekan saya Santi dan juga Ray yang sudah menjelaskan mengapa Yayasan Lembaga Sabda ya membuat kategori konten AI konten dan media dalam program Unhack 2023. Karena ini akan menjadi satu kelanjutan dari perjalanan visi AI for God ya untuk membangun AI Christian Resource Center bagi Indonesia. Kalau tahun minggu lalu sudah ada tentang isinya ya yang merupakan king ya dari AI resources AI Christian Resource Center ini ya. Nah, hari ini kita akan melihat tentang AI akademinya dari sisi edukasinya ya. Dan saat ini Ray dan Nikos ini merupakan PJ dari kategori AI Academy Unhack 2023 nanti. Nah, mereka akan menjelaskan lebih dalam, lebih panjang tentang AI Academy ini. Nikos, dari siap ya? Ya, ya Bu, ya Bu. Ya, mantap, mantap. Oke, nah sebelum saya kulik-kulik nih tentang AI Academy-nya gitu ya, saya rindu sih sahabat-sahabat di rumah itu juga bisa mengetahui ya pentingnya ya fondasinya kenapa bisa ada ya ada apa tentang akademi itu ya di acara AHEC 2023. Sahabat-sahabat di rumah perlu mengetahui nih why-nya nih Kak ya. Nah, mungkin Kos bisa cerita dulu ya kepada sahabat-sahabat di rumah gitu ya. Dalam pelayanan sabda, mengapa yang namanya akademi itu penting? Sehingga ini hadir namanya AI Academy. Silakan nih, Kos. Ya, kalau ditanya seperti itu, jawabannya sebenarnya uh, bisa dibilang sangat tajam ya Bu Evi, yaitu nafas dari Wah, pelayanannya Yayasan Lembaga Sabda itu adalah studi Alkitab. Jadi studi dan juga Alkitab. Sabda berkomitmen dan selalu konsisten untuk memperlengkapi bahkan juga mendorong ya menjadi fasilitator, katalisator dan juga infrastruktur bagi setiap orang Kristen di Indonesia secara khusus untuk bisa belajar Alkitab dengan lebih baik, lebih ya, tepat, lebih akurat dengan banyaknya teknologi yang ada di dunia, di Indonesia, di dunia gitu ya. Nah, sebagai nafas dan uh, dari sisi akademi sendiri itu kan ada unsur edukasi dan juga ada hmm, unsur studi atau unsur belajar. Jadi hmm, kalau bisa dibilang kalau ditarik lebih lagi benang merahnya adalah bagaimana akademi ini sendiri bisa krusial, bukan penting lagi tapi krusial karena yaitu tadi kita mendorong orang untuk bisa belajar baik bersama dengan Sabda maupun secara mandiri menggunakan bahan resources dan juga alat-alat yang Sabda sudah sediakan untuk studi Alkitab. ya, Kurang lebih seperti itu Bu Dewi, jadi itu menjadi nafas pelayanannya oke, Sabda. oke, Sehingga punya biblical habits ya, Bos. ya, Oh iya, tentunya ada biblical habits juga. ya. Jadi apa? Jadi dengan adanya apa prinsip dari pelayanan yang lembaga Sabda ini nanti tentang lembaga ya, Sabda adalah lembaga studi Alkitab, kita terus bergerak ya, bukan hanya apa untuk masa lalu, tapi untuk kedepannya, untuk future-nya ya, kita terus konsisten setia untuk apa mengedepankan ya edukasi dan apa studi Alkitab ini supaya lebih banyak orang memanfaatkan teknologi untuk punya kehidupan yang alkitabiah, kehidupan yang berdasarkan pada firman Tuhan. Begitu ya Nikas ya? Betul sekali Bu. Oke. Biblical Nah, habits ini tadi namanya. ya, Biblical habits ya, namanya. biblical habits. Iya. Nah, ini yang sangat diperlukan dalam bagi generasi-generasi digital dan generasi masa depan selanjutnya. Nah, tadi Nikos kan sudah cerita ini bahwa ini dari awal pelayanan Sabda gitu ya. Nah, selama 29 tahun ini ya, saya mau minta Ray jelaskan ke teman-teman di rumah ya. Sebenarnya sudah seperti apa sih programnya ya, gerakannya sehingga apa dengan teknologi masyarakat Kristen Indonesia bisa memanfaatkannya untuk studi Alkitab. Sampai hari ini nih ya, ini dalam perkembangan AI. Nah, silakan mungkin secara ringkas Ray bisa menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan. Oke, kalau secara ringkas bisa dibilang banyak sekali. Karena 29 tahun tuh bukan usia yang muda, Ya, teman-teman. Jadi pasti banyak hal yang sudah dilakukan, seperti
uh, kampanye digital world for digital world. Nah, terus ada juga banyak training-training yang dilakukan mulai dari software, situs Alkitab Sabda, maupun aplikasi Android Sabda juga. Jadi banyak sekali melakukan training seperti itu. Serta kampanye Ayo PA juga, kampanye studi Alkitab untuk generasi digital pada era smart, nah gitu kan. Terus juga menggaungkan AI for God gitu. Dan masih banyak lagi yang dilakukan sampai sekarang di masa AI itu, supaya AI bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan masih terus akan dikembangkan dan masih akan terus banyak melakukan hal-hal yang luar biasa lainnya. Iya, iya betul sekali Ray. Saya sedikit ingin menambahkan juga ya, dari siklus atau dari kita lihat tadi mapping perjalanan IT for God Sabda 94 sampai 2024, kita bisa lihat ya, itu semuanya isinya kami kampanyekan dan kami lakukan supaya masyarakat Kristen Indonesia bisa hands on ya, dengan teknologi yang ada di tangan mereka, untuk mereka bisa pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, mereka pakai itu untuk Tuhan gitu ya, terutama untuk studi Alkitab ya. Jadi AI, kalau sekarang tadi lihat di bagian bawah tuh ya, sekarang era AI gitu ya, kita harus harus berikan edukasinya juga nih ya, bagaimana AI bisa dipakai untuk belajar Alkitab, AI untuk studi Alkitab. Terima kasih Ray untuk penjelasannya gitu ya. Nah, karena kita melihat ya bahwa ini menjadi nafas dari Yayasan Lembaga Sabda, jantung dari Yayasan Lembaga Sabda. Oleh karena itu, salah satu kategori yang ada di ANHEC 2023 sama seperti Sabda Unboxing minggu lalu ya, AI Content dan Media, AI Academy ini menjadi salah satu kategori di dalamnya gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini ya, sebenarnya arti dari AI Academy itu sendiri apa? Mungkin Niklas bisa menjelaskan, nanti kalau ada tambahan dari Ray silahkan. Silahkan Niklas. Ya, untuk memahami tentang AI Academy sendiri, mungkin kata kunci ya yang bisa menolong itu micro learning atau micro learning sets gitu ya. Jadi a set of micro learnings gitu. Kenapa micro learning? Kami menyadari kalau masyarakat itu akan lebih tajam belajarnya itu bukan dengan bahan yang long seminar atau long Instagram live dan sebagainya, tapi lebih ke micro. Jadi instead of belajar panjang dengan seminar dan sebagainya, kenapa kita coba untuk membuat aset of micro-nya, sehingga orang bisa belajar lebih dalam, lebih yang ada tersebut dengan banyak perlengkapannya ya, namanya juga micro learning set. Nah itu kita bisa mendorong orang-orang juga untuk belajar lebih dalam gitu dengan bahan-bahan yang ada di micro learning set. Nah, untuk bentuknya itu bisa macam-macam, nanti pasti akan kami sampaikan lagi contoh-contohnya. Tapi secara garis besar itu kita mulai dari bahan-bahan yang sudah ada di Sabda tentang AI. Nah, namanya juga AI Academy. Jadi Sabda Sabda sudah banyak memberikan edukasi, seminar, lalu juga bahkan Instagram Live banyak juga yang membahas tentang AI, terutama kaitannya dengan pelayanan Kristen, pelayanan di gereja, dan juga hubungannya dengan kita sebagai orang Kristen sendiri. Nah, dari bahan-bahan yang sudah ada tersebut, kita buatkan untuk micro learning-nya, buatkan derivatifnya, produk turunannya apa? Apakah hanya satu video panjang live atau satu video seminar saja? Tentunya tidak, pasti ada beberapa cang, lalu juga kelengkapannya, baik itu carousel, baik itu teks, artikel, short description, FAQ, dan sebagainya. Yang mana tujuannya itu supaya orang, kalau misalnya masuk ke AI Academy, itu bisa belajar tentang AI, pemanfaatan AI untuk bidang-bidang pelayanan Kristen. Seperti itu. Jadi tidak hanya belajar tentang AI-nya itu kayak gimana, prinsipnya apa aja, prinsip AI untuk orang Kristen seperti apa, itu ada, tapi juga pemanfaatan AI untuk bidang-bidang pelayanan yang ada di gereja, yang ada di masyarakat Kristen, komunitas Kristen. Seperti itu, Bu Evi, kurang lebih gambar besarnya dari AI Academy. Oke, jadi dengan adanya AI Academy ini akan menolong masyarakat Kristen Indonesia ya, dengan cara belajar mereka masing-masing gitu ya, untuk bisa belajar tentang AI for God ini gitu ya Nikas ya.
Karena nggak semua orang punya cara belajar yang sama gitu. Iya, betul sekali. Jadi selain Lalu, ada video, tapi juga ada ya, audio sehingga orang nah, yang namanya audible, audio ya, belajar lewat audio, lalu juga lewat visual, lalu ada juga lewat teks dan sebagainya itu terwadahi juga di bagian-bagian yang ada di dalam AI Academy, di micro learning sets-nya itu tadi. oke, gitu ya. Oke, jadi dan mereka juga bisa mempelajari secara mandiri ya, Ya, tentang AI ini tanpa harus selalu apa namanya menunggu-nunggu ini ya, apa kita bisa belajar apa dari program Sabda atau gimana. Dengan adanya AI Academy ini banyak orang bisa belajar mandiri tentang AI for God ini. Wah, oke, ya. sip, Nikas gitu ya. Nah, karena ini adalah salah satu kegiatan yang ada di Unhack 2023, oh, pasti ada kegiatannya dong. Nah, Ya. ini banyak cerita seru sebenarnya Ini. karena saya juga bagian dari anggota AI Academy waktu Unhack ini ya, dan saya tahu ada banyak cerita seru di dalamnya gitu. Tapi mungkin dari Ray aja dia yang mau cerita kepada sahabat-sahabat di rumah, pengalaman seru apa nih ya dalam gotong royong tim AI Academy. Oke, nanti Bu Evi juga boleh nambahi karena Bu Evi juga tergabung nih. Ya, nanti Betul. ya waktu ya. Ya, secara pribadi teman-teman di gotong royong AI Academy ini sangat menyenangkan tentu. Karena apa? Karena sifatnya gotong royong gitu. Jadi bukan kerja sendiri. Walaupun hasilnya bisa dipelajari secara mandiri, tapi untuk mempersiapkannya tuh disiapkan juga bersama-sama satu tim. Jadi tidak hanya sendirian aku aja mempersiapkan, tapi teman-teman semua yang hadir di AI Academy yang terdaftar, yang tergabung dengan AI Academy itu mempersiapkan materi-materinya, hasil-hasilnya dengan bareng-bareng, kerja bareng-bareng. Itu serunya. Di sisi lain juga kami bersyukur gitu, senang karena mempersiapkan itu semua tidak dari nol, karena sudah ada beberapa presentasi dari Sabda seperti apa itu AI, mengapa AI, bagaimana AI, itulah yang kami bedah, kami jadikan micro learning sets. Jadi kami bagi-bagi tugas, ada yang kerjakan transkripnya, ada yang memotong-motong videonya untuk jadi clips tertentu sesuai topik yang akan diangkat. Ada juga bikin quotes dan masih banyak lagi, audionya juga ada. Nah, itulah keseruannya, kami bagi tugas dan kami sama-sama tidak ada yang merasakan kerjaanku berat nih atau kerjaanmu terlalu ringan, enggak. Tapi sama-sama benar-benar menyadari ini untuk pekerjaan Tuhan. Itu sih. Iya. Iya, dan terutama yang paling seru untuk dalam AI Academy ini ya kita main-main bareng atau kerja bareng juga, bukan hanya dengan peserta, kita kerja bareng juga ya dengan AI-nya itu sendiri ya, Ray ya, dan Nikos. Ya, betul. Ketika mempersiapkan dan juga mengerjakan, itu juga menggunakan AI, memaksimalkan AI sebagai asisten. Gitu. Jadi banyak akhirnya mengetahui kalau AI bisa banyak hal, tapi juga ada beberapa hal yang masih kurang nih dari AI yang harus kita lengkapi juga dengan pemikiran kita. Jadi dengan mengerjakan proyek-proyek di dalam AI Academy ini kita sekalian hands on ya, memanfaatkan AI hands on untuk belajar, memanfaatkan AI untuk pekerjaan Tuhan. Ini poin yang sangat penting sekali gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Ray gitu ya. Nah, apa aja nih yang udah dihasilkan? Mungkin teman-teman ada sahabat-sahabat di rumah dari tadi ngomong katanya asik seru gitu ya. Sebenarnya hasilnya apa sih? Ada nggak sih? Nah, ini hasilnya apa aja nih Nikos? Oke ya, untuk perlu diketahui juga saya tekan saya garis bawah ya, di saat Unhack 2023 Academy ini mengolah bahan tidak dari nol, tapi dari bahan yang sudah ada seperti tadi saya sebutkan. Ada seminar-seminar AI dari Sabda seperti AI Talks misalnya, ada AI Expo, lalu ada juga workshop AI dan sebagainya. Nggak mungkin saya sampaikan semuanya, pasti unboxingnya sampai lusa. Jadi lebih baik beberapa saja ya Bu ya. Nah ini ada beberapa yang sudah tampil di layar, teman-teman bisa lihat juga. Itu contohnya ada prinsip AI 4321. Itu empat fakta, 3 tujuan, dua keinginan kalau nggak salah. Ya, 4, 3, 2, 1. Nah itu di situ ada
FAQ, ada videonya tentunya, video seminarnya dipotong menjadi cut video, lalu ada transkripnya. Nah, dari transkrip ini yang kemudian dijadikan banyak hal, ada frequently asked questions, lalu juga bahan IG carousel untuk IG swipe, lalu juga ada infografis dan sebagainya. Lalu kayak tadi saya bilang, ini kan lebih ke prinsip AI-nya sendiri. Nah, bagaimana sih pemanfaatan AI dan gereja? Ada seminarnya itu sudah Sabda jalankan beberapa waktu yang lalu, dan kita mau lihat apa sih yang bisa derive dari seminar tersebut. Makanya ada cut videonya, ada transkripnya, lalu juga ada pertanyaan-pertanyaan diskusi yang nyambung dari bahan tersebut. Lalu juga ada AI dan sekolah minggu misalnya, bahan-bahan apa yang bisa digunakan untuk memanfaatkan AI bagi pelayanan sekolah minggu. Lalu tentunya juga AI dan studi Alkitab. Banyak sekali. Tidak hanya quote, tidak hanya real, tidak hanya transkrip, tapi banyak sekali. Lalu juga ada untuk yang basic prompting, prompt dengan metode FOKUS. Nah, daripada nanti saya salah lagi, lebih baik lihat apa di situs AI.org ya, untuk FOKUS, basic promptingnya. Dan itu sudah banyak sekali yang dihasilkan dari peserta menggunakan prompt yang FOKUS, yang fokus gitu. Itu sih. Jadi dari listnya kurang lebih ada seperti itu. Tentunya masih ada beberapa lagi, ada mungkinkah AI, lalu ada juga AI dan pelayanan di ini sih kalau nggak salah ya. Ada juga. Nah, ini ada beberapa contoh yang mau disampaikan juga dari Ray. Silakan Ray. Ya, ada ini contohnya, ini ada carousel juga ya, ada carousel, ada juga audio spektrum. Kalau teman-teman nanti kunjungi AI.sabda.org dan masuk ke AI Academy, bisa tuh langsung masuk ke sini dan melihat hasil gotong royong kami semua, para peserta AI Academy. Dan ada quotes juga yang menarik bisa digunakan, juga ada infografis, dan ini bagian yang menurut saya ini saya pribadi sih suka sih, karena ada grafisnya dan juga teksnya yang menjelaskan, setidaknya mewakili gitu. Jadi dengan melihat infografis saja udah cukup paham sih maksud dari apa itu prompt dalam AI. Nah, itu langsung kita bisa paham, bisa melihat gambar dan juga teks-teks yang menarik. Itu sih salah satu yang aku suka. Nah, ini juga ada Reels ya, atau clips-clips gitu. Ya, Reels. Mungkinkah AI menggantikan manusia? Itu juga ini cukup digemari sih sama banyak orang di zaman sekarang khususnya ya, untuk Reels ini. Dan sampai saat ini AI terus berkembang dan seterusnya. Ini beberapa contoh. Nah, itu semua di-assist oleh AI. Kami menggunakan beberapa tools memang untuk membuatnya, dari teks, lalu juga aset grafis, lalu juga ada video, audio. Nah, itu kami menggunakan beberapa tools AI seperti AI yang ada di Canva, lalu juga ChatGPT, Perplexity, dan teman-temannya, lalu juga ada CapCut video, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Devi. Mantap. Ya, oke. Dan pastinya ini nggak akan berhenti waktu AI Academy aja kan ya, diangkat ya? Nanti Ray yang teruskan kayaknya. Kita semua teruskan. Oh, siap. Ya, yang teruskan juga selain dari Sabda, sahabat-sahabat juga bisa ikut bersama dengan kami, karena sudah terbukti dengan gotong royong bisa menghasilkan lebih banyak, gitu kan? Iya, betul sekali Bu. Oke, nah ini tadi hasil-hasil semua ini nih udah bisa diakses atau belum sih? Kalau udah bisa di mana nih? Oke, sudah bisa Ibu. Tentunya silakan teman-teman juga kunjungi ai.sabda.org dan ada langsung di situ pilih kategori AI Academy. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman AI Academy. Nah, itu seperti di layar. Nah, atau bisa langsung diketik ai.sabda.org/dev/academy. Nah, nanti akan langsung mengarah ke Akademi. Ini masih akan diupdate secara berkala oleh tim dari Akademi di sini juga, dan juga tentunya masih banyak materi yang akan diunggah, dipasang di situs ai.sabda.org/academy nantinya. Jadi nantinya kayak nggak akan dev lagi sih, nanti pasti akan ai.sabda.org/academy. Gitu.
Ya, Oke, nah ya ini apa sudah banyak sekali ya hasil-hasilnya, bahkan kalau mau apa daripada kita cuma nonton misalnya tadi ya kan dari satu kayak talk ya itu ya, kalau kita nonton full videonya kan 1,5 jam ya, dan kadang-kadang untuk era sekarang spend time-nya itu kan lebih pendek karena ada banyak waktu, ada banyak prioritas dan lainnya. Nah dengan sudah dipotong-potong seperti ini kita bisa pilih mau belajar dari yang mana dulu, bahkan kita bisa tentukan jadwal waktunya untuk kita belajar secara mandiri gitu ya, ya, Nikas dan Ray. pasti. Ya, Ya. oke, sip, sip. Ya. Nah, lalu ini ya, tadi kan saya sudah berkata bahwa ini tidak akan berhenti sampai di sini saja, gitu ya. Namanya ini kelanjutan ya, kelanjutan dari perjalanan AI Forget yang apa Sabda sudah diumumkan sejak bulan apa awal tahun ini, dan ini akan terus berlanjut, terus berlangsung gitu ya. Eh, Bahan-bahan yang tadi ada di AI Academy akan terus dikembangkan, akan terus ditambah. Sudah ada pertanyaan ini Kak sebenarnya tentang itu ya, yang disampaikan oleh rekan kita tadi. Sebentar saya ini dulu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Keisha, ada 2 pertanyaan dari dia. Kapan nih launching Sabda Akademinya supaya bisa dinikmati oleh teman-teman? Nah, tadi Nita sama Ray sudah menyampaikan bisa dapat di mana. Saat ini bisa akses ya tadi bahan-bahan yang sudah dihasilkan oleh tim AI Academy dalam Unhack, bisa sekarang itu diakses ya, bisa didapatkan. Kalau misalnya mau menggunakan ya, silakan bisa dipakai dulu untuk belajar secara mandiri ya. Lalu dari hasil belajar itu kita bisa sharekan kepada lebih banyak orang gitu ya hasil belajarnya ya, sehingga lebih banyak orang yang bisa punya semangat untuk AI for God ini. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, bingung tentang hasilnya atau kontennya gitu ya, silakan boleh kontak saja Yayasan Baga Sabda begitu ya, untuk saudara dari akun Keisha A1121 ini gitu. Lalu ada pertanyaan ini juga, siapa? Nikos. Julius Kreatif Anak. Apakah semua tersebut gratis atau berbayar? Nikos bisa jawab? Bisa dong. Ya, banyak, Bare. Gratis. Gratis, gratis. Pak Kak Yulis ya. Ya. Ini seluruh apa ya, produk pelayanan, program pelayanan, bahan-bahan pelayanan yang Sabda miliki atau kerjasama itu bisa dipakai secara gratis untuk tentunya untuk apa namanya pelayanan juga ya. Ya. Untuk PA pribadi misalnya juga boleh digunakan secara gratis karena apa? Pas apa pelayanan dari saya itu freely receive, freely give. Jadi Oke. untuk bisa digunakan. Tentunya kami mempercayakan kepada teman-teman yang ingin menggunakan itu bisa bertanggung jawab karena Tuhan sudah kasih dan sudah saatnya ketika kita pakai kita juga harus menggunakannya secara bertanggung jawab. Itu, jadi Oke. nggak perlu Thank you, bayar. Nikos. Semuanya freely receive ya, freely give. Oke. Thank you Nikos. Nah, next step-nya dari AI Academy ini tadi sudah banyak penasaran juga, sudah selesai unhack, so what gitu loh. Silakan Nikos. Ya, tentunya kita akan terus menambah materi. Tadi situsnya pun kami masih terus di-develop, makanya masih ada dev-nya di situ. Nantinya akan dikembangkan lebih lagi dengan banyak bahan, micro learning sets, lalu juga mungkin bukan sedikit bocoran ya, tapi ngasih tahu juga nih fokus dari Yayasan juga, Yayasan Sabda 2024 juga ke arah akademi, ya, ke arah tersebut, sehingga nanti akan terus berkembang pastinya. Dan yang terdekat ini itu Sabda sedang menyiapkan satu metode PA yang pakai AI gitu ya, yaitu AI Square. Nih AI Square atau AI kuadrat gitu. Kalau dari gambarnya itu ada kotak, di dalamnya ada AI dan AI. Lalu ada di tengahnya itu ada cross ya, ada plus, itu sebenarnya salib sih. Lalu juga artinya itu yang pertama itu awali, amati, dan juga awasi. Lalu I berikut, yang I-nya itu investigasi dan induktif. Lalu yang berikutnya ada yang berikutnya ada ajaran. Lalu apa artinya yang dikasih AI itu untuk kita, artinya seperti apa, kita selidiki, lalu juga diimplementasikan. Nah, semuanya itu menggunakan AI sebagai assistance. Sekali lagi ya, assistance. Ya bukan maha guru yang semua benar, tapi itu assistance.
sebagai yang nolong kita untuk lebih tepat lagi. Itu. Iya. Jadi itu masih terus dikembangkan dan kiranya itu bisa didukung. Sebenarnya sempat juga sudah disampaikan baik ke staff, maksudnya ke staf internal Sabda, dipresentasikan juga di beberapa sekolah. Ini SMP ya? SMA sorry, ini ya. Di beberapa SMA juga beberapa sekolah dan disambut dengan baik oleh teman-teman di sana. Gitu. Oke, gitu ya. Ya, jadi dari staf Sabda sendiri, ini baru aja nih ya, memang metode studi Alkitab dengan bantuan AI ini ya, baru saja kami istilahnya kalau kita bilang soft launching kali ya, karena belum kita umumkan secara lebih luas gitu ya. Tapi untuk teman-teman Sabda Unboxing pada siang hari ini, kami ingin beritahu bahwa ini adalah satu metode untuk kita belajar Alkitab dengan AI sebagai asisten teman PA maupun alat bantu kita untuk belajar Alkitab. Dan kita akan bikin ini pro-learning-nya ini ya, set derivatifnya dari AI square atau AI kuadrat ini ya di Pak Henry ya. Sudah pasti dibuatkan Bu micro-learning. Kita akan buat supaya masyarakat Kristen juga bisa belajar gitu ya. Senang sekali karena kita bisa ajarkan ini kepada generasi muda, pada generasi AI yang memang mereka juga para pengguna AI gitu ya. Dan nanti siapapun bisa belajar kalau nanti sudah masuk di dalam AI Academy dari Yayasan Lembaga Sabda. Oke. Iya. Dari Nikos dan juga Ray, kita akan mengakhiri Sabda Unboxing pada siang hari ini. Tapi dari kalian sendiri, apakah ada closing statement atau call to action-nya nih yang bisa menolong sahabat Sabda semua? Yuk, kita doakan dan atau apalah, silahkan Ray dulu deh. Silakan Ray. Oke. Ya, teman-teman, semua sudah tersedia untuk kita belajar semakin dekat dengan firman Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai metode. Dan seharusnya ini mendorong dan menolong kita untuk giat belajar firman Tuhan khususnya. Terlebih untuk menggunakan alat-alat teknologi dan AI untuk kemuliaan Tuhan. Karena sudah banyak cara juga, Sabda sudah sediakan. Mari kita manfaatkan itu dengan baik. Semangat belajar firman Tuhan. Dari dari saya sederhana aja. AI sudah ada di sini. AI sudah bikin banyak sekali perubahan dan mengubah banyak hal, flow kerja dan sebagainya, cara belajar termasuk, dan tentunya kita harus deal with it ya, karena AI itu di sini tuh ada itu untuk stay gitu, dia nggak akan hanya booming di 2023 aja, tapi kedepannya pasti lebih canggih lagi, dan mari kita deal with it, mari kita jadi orang-orang yang proaktif menggunakan AI untuk kemuliaan nama Tuhan, itu sih. Oke, ya. Jadi AI Academy ya diharapkan dengan AI Academy kita memastikan AI betul-betul digunakan untuk bisa belajar Alkitab dan melengkapi orang percaya dalam pelayanan sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Itulah AI for God. Gitu nih Kak Henry ya? Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Nikos dan Ray yang sudah memaparkan tentang AI Academy ini ya kepada sahabat Sabda. Terus semangat. PR-nya masih banyak ya, unhack-nya selesai tapi proyeknya belum selesai. Akan terus berlanjut ya sampai nanti kita bisa memastikan AI sudah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, saya juga